Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 025 akan mempresentasikan final report dari FRI kami. Filuci Company dengan produk yang dihasilkan yaitu Kursalim, kursi santai lipat meja. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fiatdian Handayani dengan NIM 1201184276. Kemudian ada saya, Patricia Regina Batsheba dengan NIM 120.118.0180. Berikut ada saya juga, Luki Muhammad Ridanto, NIM 12011184209, dan saya akan melanjutkan presentasi yang sebagai berikut. Yang pertama, visi dan misi dari Filuci Company yaitu visinya menjadi perusahaan furniture terbesar di Indonesia dengan produk utama berupa kursi. Misinya menjaga kualitas produk, mengembangkan produk dengan berbagai inovasi, memberikan produk terbaik kepada para konsumen sebagai pelayanan yang diberikan dari perusahaan. Selanjutnya, ada organization struktur, yaitu terdiri dari CEO. CEO terbagi menjadi 4, yaitu Production Manager, Production Life Head, Production Operator. Terus ada Marketing Sales General Manager, yaitu Marketing and Sales Supervisor, Marketing and Sales Staff. Terus ada HRD Manager, terdiri dari HRD Staff. Finance Manager, terdiri dari Finance Staff. Ya, berikut bentuk dari produk kami. Produk ini adalah kursi santai yang memiliki 2 fungsi kegunaan, yaitu dijadikan kursi ataupun meja yang bernama Kursalim, yaitu kursi santai lipat meja. Ini dibuat untuk memberikan kenyamanan kepada penggunanya dan efisiensi ruangan karena bentuknya yang simpel dan tidak memakan banyak tempat pada ruangan. Terus ada STP-nya, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Pada segmenting ada geografis, demografis, psikografis, dan behavior. Di mana geografis terletak di merupakan produk home appliance yang akan dijual di daerah Bandung. Pada demografis, target penjualan pada semua masyarakat rentang umur 18 sampai 50 tahun. Terus ada psikografisnya, pendapatan tinggi, marketing yang bagus, yaitu dengan target pasar yang luas. Behaviornya fokus pada kemitraan dan UKM kecil menengah dengan fokus menumbuhkan kepercayaan tinggi pada customer. Pada positioning, Kursalim ini di sektor home appliance sehingga memiliki tagline kursi nyaman, overtime aman. Pada targetingnya, kemitraan UKM yang memberikan pergerakan pada bidang industri mebel. Namun hal ini menutup kemungkinan pada industri lain atau customer di luar target. Berikutnya ada 4P, 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Pada produk, salah satu produk furniture berupa kursi dibuat dengan tujuan mengefisiensi. Pada place-nya, manufaktur berada di Bandung. Filuci Company juga memiliki gudang untuk produk pada kota Bandung. Price-nya yaitu 500 per unit. Promotionnya membuat iklan di media sosial, Facebook Ads lah, atau yang layanan perusahaannya. Terus juga ada segmenting pemasaran. Pada segmenting pemasaran ini menggunakan beberapa platform digital seperti Facebook Ads dan website perusahaan tadi. Selain itu memiliki media sosial untuk memudahkan pelanggan yang ingin membeli produk kami secara online. Kami juga pemasarannya dan kami juga menggunakan pemasaran secara offline. Assumption of increasing marketing cost-nya ada 2%. Dan ada tabelnya sebagai berikut. Berikutnya,
rencana pemasarannya atau yang disebut SW SWOT pada Kursalim kami, Iluci Company, yaitu strength-nya kelebihan pada produk Kursalim yaitu ukuran yang sangat efisiensi apabila diletakkan di sebuah ruangan. Weakness-nya ada kayu jadi kayu jadi ketahanan produk hanya 5-10 tahun. Pada opportunities, Kursalim mudah dipasarkan karena permintaan produk furniture terutama kursi yang sangat tinggi. Traits-nya, home appliance yang berada dari lain merupakan produk home appliance yang berbeda dari yang lain karena sudah diinovasi pada desain dan kegunaannya. Berikut ada perencana produksi. Pada tabel ini permintaan dijelaskan bahwa peramalan permintaan selama 12 periode pada Kursalim adalah 6.535 yang diperoleh dengan menggunakan metode double moving average 2x2. Ya, berikutnya ada perkiraan penjualan, demand forecasting. Demand forecasting dari Kursalim ini yaitu 6.535 tadi dan peningkatan target penjualannya 0,10% per tahun. Volume produksi tahun pertama sama dengan permintaan ditambah tunjangan. Jadi pada production volume plan-nya akan mendapatkan 0,010% dan mempunyai hasil sebagai berikut dari tahun 2022 hingga 2027. Berikutnya ada organization structure, yaitu yang telah kami jelaskan yang di awal tadi. Ada CEO, ada spesialis HRD staff, ada spesialis finance staff, dan yang lain-lainnya. Mohon maaf, yang tadi struktur awal ya, dan ini ada setelah rekrutmennya. Berikutnya ada rencana SDM yang dibutuhkan perusahaan. Pada perkiraan awal itu tuh ada pada perkiraan awal itu dari tahun 2022 hingga 2024 memiliki 7 position, yaitu production operator, production manager, spesialis HRD staff, specialized finance staff, marketing and sales manager, CEO, sales and marketing staff. Pada rencana setelah perkiraan awal ada 11 position yang dimana ada di tahun 2025 dan 2026, yaitu ada CEO, HRD supervisor, production general manager, production line head, finance supervisor, finance staff, marketing and sales general manager, marketing and sales staff, HRD staff, marketing and sales supervisor, production operator, dengan total 28 pada tahun 2025 dan 2026. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Patricia Regina. Yap, dipersilakan. Kemudian pada manajemen aspek cost, kita dapat melihat tabel labor recruitment cost sebagai berikut. Kemudian di slide selanjutnya, ada tabel executive cost planning dengan tabel sebagai berikut. Kemudian pada slide berikutnya, tabel indirect cost planning sebagai berikut. Kemudian di slide berikutnya, kita dapat melihat proyeksi keuangan dengan tabel depreciation cost dan biaya untuk investasi. Pada slide berikutnya, kita melihat tabel total direct cost yang akan kemudian dihitung menjadi total production cost dan operasional. Kemudian funds recruitment calculation dan source of fund yang terdiri dari owner equity dan bank loan. Kemudian di slide berikutnya, kita dapat melihat calculation product selling cost dengan percent profit, company's profit, selling cost per product, dan selling cost rounding per product pada periode 2022 sampai 2026. Di slide berikutnya, kita dapat melihat tabel profit loss yang terdiri dari income, direct cost,
Di slide berikutnya ada total overhead factory cost, total cost of goods sold, gross profit, sampai di slide berikutnya ada earning before interest and tax, interest expense, EBT, tax, dan EAIT. Pada slide berikutnya, kita dapat melihat cash flow yang terdiri dari estimated cash inflow dan cash outflow. Kemudian kita dapat menghitung net cash flow, beginning cash balance, sama final cash balance. Kemudian dari perhitungan ini, kita dapat menghitung balance sheet pada tahun 2022 sampai 2026. Kita dapat melihat aset dan liabilities dan owner equities. Kemudian di row terakhir, kita dapat melihat balance sheet. Pada row ini kita dapat melihat kalau perhitungan kita sudah balance atau tidak. Di FRI kami ini sudah balance. Kemudian di slide berikutnya kita dapat melihat rugi laba dengan perhitungan menggunakan persen yang sudah dihitung dari trial and error. Kemudian slide berikutnya analisis kelayakan. Pertama kita menghitung NPV dan PBP, kemudian kita menghitung IRR, dan kemudian kita dapat menghitung BCR. Berdasarkan perhitungan NPV, maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan layak dalam menjalankan usahanya, karena estimasi arus kas di masa yang akan datang, yaitu NPV pada tahun 2025 lebih dari 0, yaitu Rp3.203.047.886. Berdasarkan hasil perhitungan payback period, dapat dinyatakan bahwa perusahaan kami membutuhkan waktu 1,58 tahun untuk mengembalikan modal belanja pada periode yang pertama. Kemudian kita dapat menghitung IRR. Berdasarkan hasil perhitungan, suatu perusahaan layak untuk menjalankan perusahaannya karena nilai IRR-nya lebih besar dari MARR. Pada perusahaan kami, IRR-nya 65,56%. Ini berarti bahwa akan lebih menguntungkan jika kita menaruh uang pada bisnis daripada menabung di bank. Kemudian, dalam perhitungan BCR, suatu perusahaan dapat dikatakan layak jika BCR-nya lebih besar dari 1. Berdasarkan perhitungan, BCR FRI kami adalah 1,22. Berarti proyek memberikan manfaat lebih besar daripada biayanya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fiat. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan jarak antar supplier dengan kandidat lokasi. Untuk kandidat lokasi sendiri, Filuci Company punya 3 kandidat. Yang pertama ada di Kabupaten Bandung, yang kedua ada di Kabupaten Sumedang, yang ketiga ada di Kota Bandung. Nah, untuk jarak-jaraknya sendiri, kami juga sudah mendapatkannya. Kita punya 3 supplier, yang pertama ada Depo Bangunan, Kenari Jaja Bandung, dan Toko Besi Bandung Juara. Dan untuk jarak per company-nya itu bisa dilihat sendiri. Kalau misalnya ke company B atau di Kabupaten Bandung, di Depo Bangunan, kita tuh punya jarak 16 km. Kalau misal dari supplier Kenari Jaja itu 25 km, dan Toko Besi Bandung Juara 17 km. Untuk ke company A, dari supplier Depo Bangunan 16 km, dari supplier Kenari Jaja Bandung 25 km, dari Toko Besi Bandung Juara 17 km. Dan untuk ke company C, dari supplier Depo Bangunan yaitu 22 km, Kenari Jaja Bandung 17 km, dan Toko Besi Bandung Juara 23 km. Nah, kami juga menggunakan ArcGIS online untuk melihat berapa jarak dari supplier ke kandidat-kandidat lokasi Filuci Company. Selanjutnya, pada pemilihan lokasi dengan faktor rating, kita memakai 2 data. Yang pertama, kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif sendiri, kita melihat pada UMK pada masing-masing daerah. Pada Kabupaten Sumedang, kita tahu UMK di sana sebesar 3.241.930. Untuk Kabupaten Bandung sama juga 3.241.930, dan untuk
Kota Bandung itu sebesar 3.742.276. Dan untuk kualitatif data sendiri, kita membuat kuesioner yang dibagikan kepada orang-orang yang berada pada daerah tersebut. Nah, faktornya apa aja sih? Faktornya itu ada akses transportasi, potensi bencana alam, potensi sumber daya, dan potensi pasar. Untuk hasilnya sendiri bisa dilihat pada tabel yang ada pada slide berikut. Nah, menentukan tingkat bobot perkalian dengan skor masing-masing faktor. Tadi kita udah tahu kita punya dua data, yaitu yang pertama kualitatif dan kuantitatif. Untuk kuantitatif sendiri, hasil yang didapatkan sebagai berikut. Setelah itu kita melakukan normalisasi untuk menyetarakan hasil yang ada pada kualitatif faktor atau data yang ada di kualitatif. Untuk normalisasi datanya didapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk di kualitatif faktor, ini juga hasilnya, di mana yang faktornya tadi ada akses transportasi, potensi bencana alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi pasar. Nah, setelah melakukan beberapa proses tadi, faktor rating yang didapatkan sebagai berikut. Dengan hasil bahwa yang terpilih sebagai lokasi Filuci Company yaitu di Kabupaten Sumedang dengan total yang didapatkan sebesar 84,05. Berikut merupakan data. Ada OPC, Operation Process Chart, Product Structure, sama Bill of Material. Nah, data yang tadi saya sebutkan ini akan digunakan dalam perhitungan routing sheet. Routing sheet ini tuh untuk apa sih? Routing sheet ini adalah untuk menentukan berapa mesin yang akan digunakan oleh Filuci Company dalam memproduksi produk kursalim. Setelah melakukan perhitungan pada routing sheet, didapatkan bahwa Filuci Company membutuhkan 17 mesin untuk memproduksi produk kursalim. Nah, selanjutnya di material handling stacking maksimum. Stacking maksimum ini untuk mengetahui berapa tumpukan yang ada pada MHE. Sebelumnya, Filuci Company menggunakan troli sebagai material handling equipment. Di stacking maksimum ini, kita tahu bahwa tumpukan, misal di REC ke GBGBU itu, stacking maksimumnya itu sebanyak 1. Artinya tumpukan yang ada pada troli itu maksimal 1. Pada sheet ini kita mengetahui bahwa MHE yang digunakan oleh Filuci Company yaitu troli dengan banyak unit load-nya sebesar 33, optimum time-nya sebesar 786 menit. Selanjutnya ada determination maximum unit. Determination maximum unit ini untuk mengetahui berapa frekuensi yang dibutuhkan pada setiap fasilitas. Nah, diketahui bahwa pada setiap fasilitas membutuhkan setelah melakukan perhitungan, Filuci Company membutuhkan 465 meter persegi. Selanjutnya, untuk office sendiri, dari fasilitas yang ada, habis itu kita tahu panjang dan allowance of operatornya, kita membutuhkan 102 meter persegi. Selanjutnya, from to chart. Dalam membuat from to chart, kita membutuhkan material handling cost. Material handling cost adalah biaya yang timbul sebagai akibat dari aktivitas material dari satu mesin ke mesin lain atau dari satu departemen ke departemen lain, yang besarnya ditentukan sampai batas tertentu. Untuk material handling cost sendiri, ini result yang didapatkan dari perhitungannya. Dan untuk from to chart-nya, from to chart itu adalah dari kebagian digunakan untuk menggambarkan aliran kuantitatif perpindahan material antar departemen. Ini merupakan from to chart dari Filuci Company. Selanjutnya ada ARC atau Activitas Relation Chart, adalah peta yang menggambarkan tingkat hubungan antar bagian aktivitas yang terdapat dalam
aktivitas perusahaan industri. ARC menunjukkan hubungan setiap departemen, kantor, atau area layanan dengan setiap departemen dan area lainnya menurut Stephen 2013. Nah, jadi ini merupakan ARC dari aktivitas yang ada di Filucci Company. Setelah dari ARC ini, kita membuat initial layout. Initial layout production floor di Filucci Company. Ini ada REC, terus GBBP, GBBU, dan fasilitas lainnya. Setelah itu, kami juga membuat ARC untuk additional facilities, di mana additional facilities-nya itu ada masjid, ada toilet, terus security post, employee parking, kantin, office, dan yang ini adalah production floor. Nah, dari ARC tadi kita juga membuat initial layout production floor ditambah dengan additional facilities. Nah, ini merupakan hasil dari initial layout dan additional facilities. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miki. Ya, pada final layout, sebelum menentukannya, kami menggunakan software WinKSD. Dan setelah melalui beberapa proses, kami mendapatkan hasil layout sebagai berikut. Ya, yaitu ada, untuk gambar 3D-nya kita menggunakan SketchUp dan akan ditampilkan sebagai berikut. Di sini ada tempat ya itu dari final layout pada menggunakan SketchUp dari PPRI kami. Udah. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan juga. Terima kasih untuk perhatiannya. Udah. Kayak kelamaan.